Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang klasifikasi iklim. Sebelum memulai penjelasan materi, perkenalkan nama saya Aulia Meliza Putri dan rekan saya. Nama saya Faras Yudra Widyadari. Nama saya Nabila Rahmadina. Saya Rayhana Rana Salsabila. Pengertian klasifikasi iklim merupakan sistem pengelompokan jenis-jenis iklim di berbagai wilayah di dunia berdasarkan unsur-unsur iklim seperti suhu, udara, curah hujan, kelembapan, dan ketinggian tempat. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah dalam memahami kondisi cuaca dan lingkungan di suatu daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perencanaan, pembangunan, serta pelestarian lingkungan. Salah satu sistem klasifikasi iklim yang paling terkenal adalah klasifikasi iklim Köppen yang membagi iklim dunia menjadi 5 kelompok utama. Pertama, iklim tropis yang memiliki suhu udara tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang melimpah. Biasanya terdapat di sekitar garis khatulistiwa seperti di Indonesia dan Brazil. Kedua, iklim kering yang dicirikan oleh curah hujan yang sangat sedikit dan kelembapan udara rendah, seperti di daerah Gurun Sahara dan Timur Tengah. Ketiga, iklim sedang yang memiliki 4 musim dengan perbedaan suhu yang cukup jelas antara musim panas dan musim dingin, seperti di Jepang dan sebagian besar wilayah Eropa. Keempat, iklim dingin yang memiliki musim dingin panjang dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, seperti di Kanada dan Rusia bagian utara. Terakhir, iklim kutub yang selalu bersuhu sangat rendah dan tertutup es sepanjang tahun, misalnya di Antartika dan Greenland. Klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu klasifikasi iklim yang paling digunakan. Klasifikasi ini membagi iklim menjadi 5 kelompok utama. Yang pertama, tropis, suhu rata-rata 18 derajat Celcius. Yang kedua, kering, curah hujan rendah. Yang ketiga, gurun, suhu rata-rata 18 derajat Celcius ke atas. Yang keempat, dingin, suhu rata-rata 0 derajat Celcius. Yang kelima, atau yang terakhir, kutub, suhu rata-rata sangat rendah kutub. Dan selain klasifikasi Köppen, di Indonesia dikenal juga klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson yang lebih cocok digunakan untuk wilayah tropis. Sistem ini membedakan antara iklim berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering dalam setiap setahunnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, iklim dibagi menjadi 6 tipe, yaitu tipe A yang sangat basah, tipe B basah, tipe C agak basah, tipe D agak kering, tipe E kering, dan tipe F sangat kering. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk menentukan jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di suatu daerah. Klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson membagi iklim berdasarkan curah hujan dan bulan basah. Tipe iklim curah hujan bulan basah yang pertama itu adalah sangat basah, yang kedua basah, yang ketiga sedang, dan yang keempat kering. Selain itu, terdapat juga klasifikasi iklim menurut Junghon yang membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan suhu udara. Menurut Junghon, iklim terbagi menjadi 4, yaitu iklim panas 0 hingga 600 meter dengan suhu 22 derajat Celcius. Yang kedua itu ada iklim sedang 600 hingga 1500 meter dengan suhu 17 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Yang ketiga ada iklim sejuk 1500 hingga 2500 meter dengan suhu 11 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Yang terakhir ada iklim dingin di atas 2500 meter dengan suhu di bawah 11 derajat Celcius. Klasifikasi iklim Aldeman membagi iklim berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Tipenya itu ada 4.
sangat basah, basah, sedang, dan kering. Yang pertama itu ada sangat basah. Menurut bulan basah itu di 9 bulan. Namun, menurut bulan kering tidak lebih dari 2 bulan. Yang kedua ada basah. Menurut bulan basah, perkiraan ada di 7 hingga 9 bulan. Namun, menurut bulan kering di 2 hingga 3 bulan. Yang ketiga tuh ada sedang. Menurut bulan basah itu di 3 hingga 6 bulan. Namun, di bulan kering 4 hingga 6 bulan. Yang terakhir ada kering. Menurut bulan basah itu tidak lebih dari 3 bulan. Namun, menurut bulan kering itu di 6 bulan. Dengan adanya berbagai klasifikasi iklim, manusia itu jadi lebih memahami kondisi alam di seluruh wilayah. Terus, pengetahuan tentang iklim itu juga sangat penting loh untuk kita. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari kita, seperti perencanaan pertanian, terus pembangunan pemukiman, serta mitigasi bencana alam, seperti kekeringan dan juga kebanjiran. Seperti itu. Selanjutnya tuh ada jenis tanaman yang tumbuh sesuai dengan daerah dataran. Mulai dari dataran 600 meter tuh masuk ke daerah panas yang ditumbuhi oleh padi dan tebu. Terus di dataran 1500 meter masuk ke daerah sedang yang ditumbuhi oleh tembakau, kopi, dan coklat. Dan dataran yang terakhir itu 2500 meter masuk ke daerah sejuk dan dingin. Daerah sejuk ditumbuhi oleh kopi, teh kina, dan sayuran. Sedangkan daerah dingin tuh tidak ada tanaman budaya. Lalu berikutnya tuh ada faktor dan dampak. Untuk faktor yaitu ada garis lintang, ketinggian, jarak dari laut, arus laut, dan topografi. Dan dampaknya yaitu ada pertanian, cuaca ekstrim, terus kesehatan manusia, dan terakhir tuh ekosistem. Dan itu saja penjelasan materi dari kelompok kami tentang klasifikasi iklim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.